คนแถวนี้เขาก็นับถือผีมาดนแล้วเนาะเฮาก็สิเชื่อว่ามีผีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างก็บ่แม่นแค่วิญญาณคนตายอย่างเดียวเนาะในบ้านน้ำป่าน้ำเขาน้ำต้นไม้ตามไร่ตามนาจั่งซี้มีผีอยู่เบิดทุกอย่างเลย Hi everyone, kenalin gue Vio, and in this video, which is my first YouTube video, gue mau nge-review sebuah film yang belakangan ini lagi banyak banget yang dibicarain. Baik yang bilang bagus, banyak juga yang bilang gak bagus. Saya namanya juga selera tontonan ya guys. Mungkin menurut gue nanti film ini bagus, belum tentu juga menurut kalian bagus. So ya, gue gak bisa memaksakan selera kalian itu untuk sama dengan selera gue. So ya, anyways, film ini berjudul The Medio. Film ini bercerita tentang sekelompok kru film dokumenter yang tertarik dengan kepercayaan mistis di desa terpencil Thailand, tepatnya di daerah timur laut Thailand bernama Desa Isan. Desa ini percaya dengan keberadaan roh, tapi rohnya ini bukan cuma roh pada orang yang sudah meninggal, tapi juga roh pada hewan, roh pada tumbuhan, roh pada bangunan, dan roh-roh lainnya. Kepercayaan ini juga berhubungan dengan warisan keluarga perdukunan. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih dalam, si kru film dokumenter ini memutuskan untuk mewawancarai salah satu dukun di desa ini. Dan mereka memilih dukun yang bernama Nim. Dukun Nim ini merupakan dukun yang dirasuki oleh dewa bernama Martian, atau menurut kepercayaan warga desa ini bernama Dewa Bayan. Dewa Bayan ini merupakan dewa baik yang selalu memberkati setiap orang. Nim percaya dengan Dewa Bayan ini telah merasuki garis keturunan keluarganya yang berjenis kelamin perempuan, mulai dari neneknya, kemudian turun ke tantenya, dan turun lagi ke kakaknya. Nah, kakaknya ini gak mau jadi dukun. Jadinya akhirnya si Dewa Bayan ini memilih untuk Nim yang melanjutkan garis keturunannya. Konflik awal bermula ketika saat pemakaman suami Noi. Nah, ini saudara perempuan dukun Nim yang tadi nggak mau jadi dukun. Nah, di sana terdapat perubahan perilaku pada Ming. Ming itu anaknya Noi, which is ponakannya dukun Nim. Ya, perubahan perilaku itu dimulai dari tatapan kosong, berbicara sendiri, bermimpi bertemu sesuatu yang menyeramkan, hingga perubahan ekstrim selayaknya seorang yang kehilangan akal sehat. Bahkan perubahan sikapnya itu tergolong menyeramkan hingga membahayakan keluarga dan dirinya sendiri. Perubahan perilaku itu ternyata dirasakan juga sama dukun Nim ketika dia baru mewarisi garis keturunan dirasuki Dewa Bayan. Nah, kejadian itu tentu jadi kabar bagus buat para kru film, karena dengan kejadian itu mereka bisa mengetahui secara lebih jelas dan merekam prosesi penurunan bakat dukun itu ke diri Ming. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya, apakah garis keturunan itu benar berlanjut ke dalam tubuh Ming? Sajikan filmnya di bioskop kesayangan kalian semua, tapi jangan lupa untuk ikuti protokol kesehatan yang ada. Film horor Thailand ini disutradarai oleh Banjong Pisantakun. Sorry kalau gue salah nyebut. Beliau itu pernah menyutradarai film Pimak, film yang cukup terkenal buat kalian penggemar film Thailand pasti tahu sih, atau Shutter.
Ya, konsep film ala dokumenter ini membawa pada kita pada informasi yang terbatas, sehingga kita tuh nggak tahu apa yang terjadi ketika kamera mati. Nah, konsep rekaman dokumenter ini sebenarnya ngingetin gue sama film Indonesia, film yang berjudul Keramat. Ya, film horor Indonesia tahun 2009 yang disutradarai oleh Monty Tiwa. Film yang dari awal sampai akhir cerita ngebawa konsep rekaman dokumenter yang ngangitin gue di setiap adegan one shot atau long take, dimana kameramen akan mengikuti setiap gerak pemainnya. Teknik pengambilan gambar ini memperlihatkan adegan tanpa jeda, sehingga ngebuat gue as penonton dapat melihat acting natural dari para pemainnya. Nah, gue pribadi ngerasa kalau gue itu ada di dalam cerita ini karena point of view dari kameramennya. Tapi sayangnya nih, di awal sampai pertengahan film ini itu agak nggak logis, karena film ini kan seharusnya kameramennya itu kan punya role juga ya as a crew di film dokumenter yang mau mereka buat. Nah, tapi di awal sampai pertengahan itu banyak banget adegan yang mana orang-orang itu seakan nggak sadar sama kameramen ya, padahal itu kamera ada di depan tapi mereka nggak sadar. Terus kameramen juga nggak terlalu membiarkan peristiwa-peristiwa berbahaya gitu di depannya, padahal gue tuh mengharapkan ada adegan dimana kameramennya itu ada aksi gitu, bantuin apa gitu kan. Karena itu gue ngerasa dari awal sampai pertengahan film itu gue ngerasa malah jadi film dokumenter dan cukup membosankan. Tapi beruntungnya kebantu nih dengan adanya sejumlah adegan rekaman ala found footage kayak CCTV, terus rekaman kamera infrared yang nambah suasana horornya itu ngebuat gue jadi pengen ngelanjutin film ini. Lanjut ke kemampuan acting pemainnya nih guys, yang bikin gue takjub banget nih sama actingnya si Ming. Itu nama aslinya Nailya Gulmongkopek ya itu. Ya, actingnya itu benar-benar kelihatan kayak orang kesurupan sampai gue tuh lupa kalau ternyata dia tuh cuma acting. Sumpah itu actingnya keren banget, dan tentunya nggak lupa nih sama pemeran lainnya juga karena mereka sukses banget nih nyampain rasa takut, panik, paranoid ke penontonnya. Dan gue as a penonton itu ngerasa banget kalau gue tuh ada di dalam suasana mencekam itu. Dari semua itu masih ada kekurangan yang sangat disayangkan menurut gue. Selain dari peran kameraman tadi ya, menurut gue penyelesaian konflik dari film ini tuh terlalu cepat dan membingungkan, dan nggak ngejawab apa-apa. Bahkan sampai akhir film tuh nggak ada alasan jelas kenapa banyak roh jahat yang masuk ke tubuh si Ming. Malah jadi tanda tanya besar. Atau mungkin ini kali ya yang ngebuat film The Medium ini jadi film yang beda dari film horor lainnya. Atau mungkin emang ini strategi dari sutradaranya yang mau ngebuat penontonnya itu bingung sama plot-plotnya. Ya, overall film ini cukup bagus. Untuk horornya I gonna give 8 of 10. Tapi kalau untuk keseluruhannya KKM kali ya, 7,5 dari 10. Ya itu dia tadi review The Medium versi gua. Kalau menurut kalian, berapa rating yang pas untuk film ini? Komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Vio, bye.